Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Wow, semangatnya 100%? Oke, good. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu minta ketua kelas kita Resya memimpin doa di depan. Silahkan nak. Bersiap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, pemahaman yang baik. Terima kasih Resya. Jadi kita berdoa dulu sebelum belajar supaya anak ibu diberi kemudahan selama menerima pembelajaran hari ini. Selanjutnya ibu ingin mengecek kehadiran anak ibu dulu. Hari ini hadir semua nak? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Selanjutnya ibu ingin periksa kerapian dulu, kesiapan belajarnya, dicek jilbabnya, bajunya. Ada sampah nggak di dalam mejanya? Kalau ada dibuang dulu ke tong sampah. Kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Ibu harap semua anak ibu dengan seksama menyanyikan lagu ini. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak Ibu, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih nggak? Yang pertama, kesepakatan kelas kita apa? Menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, anak Ibu wajib menghargai pendapat teman-temannya. Menjaga keamanan, berarti nanti selama belajar anak Ibu tidak boleh ada yang ribut, toel-toel temannya, boleh tidak? Tidak, kita harus sama-sama menjaga keamanan sekolah. Harus fokus dengan pembelajaran, menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu sama anak Ibu. Tadi di rumah, kegiatan yang pertama kali anak Ibu lakukan apa? Adia? Tidur Bu. Ya, bangun tidur. Ada yang nggak tidur tadi malam? Abid? Sarapan Bu. Ya, sarapan, apalagi? Ya, pintar. Membersihkan tempat tidur itu adalah tanggung jawab kita. Kapan tadi sarapannya apa? Nasi, roti. Roti belinya di mana? Di kedai. Di kedai. Kerja semua ayah ibunya kan? Sebagian ada yang ibunya di rumah. Semua itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut anak ibu, kalau kita ke sekolah itu apa sih yang nggak boleh tinggal di rumah? Apa Zahra? Ya, uang jajan. Ya, buku, botol minum, ya. Semua itu penting untuk kita bawa ke sekolah karena itu semua merupakan kebutuhan kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak ibu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa dan kita akan melakukan apa. Anak ibu nanti akan ibu ajak untuk menyelidiki konsep dasar apa? Kegiatan ekonomi, jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi itu, dan juga bagaimana peran pelakunya. Tadi ibu sudah tanya orang tuanya kan? Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Oke, good. SDN 35 Pekanbaru. Luar biasa. Oke,
masih semangat. Semoga sampai akhir pembelajaran kita anak ibu semuanya tetap seperti ini semangatnya 100%. Silahkan disimak ya nak. Lapar, makan apa ya enaknya? Ibu izin minum ya. Makan kentang aja dulu deh untuk mengajar perut. Asyik, mari kita makan. Apakah kamu sudah makan hari ini? Tahukah kamu tentang proses apa saja yang telah dilalui bahan makanan hingga sampai di meja atau piring makananmu? Ya Resya. Ada anak yang kelaparan. Ya, ada anak yang lagi perutnya lapar kali. Nah, ibu sudah tahu belum prosesnya bisa sampai ke piring itu seperti apa? Bisa sampai kita makan? Belum. Pernah nggak makan kentang? Distribusikan kepada penjual, sampailah kepada konsumen. Kegiatan ekonomi itu apa ya? Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh jajan, dan masih banyak lagi. Bagus Wiswa. Selanjutnya memperoleh keuntungan dan kekayaan. Misalnya orang Indonesia udah berpindah tidak makan nasi lagi, tiap pagi cuma makan roti. Apa yang terjadi dengan petani padi? Nah, anak ibu ikut orang tua ke pasar. Di pasar itu banyak nggak jenis pedagangnya? Banyak. Ada pedagang apa saja? Coba sebutkan. Pedagang sayur. Sayur, buah, ikan, pakaian, dan lain-lain. Jumlah banyak, biasanya hewan yang dipelihara dalam jumlah banyak itu apa saja? Domba, sapi, kerbau, itu semua jenis peternakan hewan besar. Kalau hewan kecilnya apa aja? Ikan, burung, apa lagi? Paham nak? Masih semangat nggak? Masih. Tepuk semangat. Good. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Terakhir ada perdagangan. Tadi sudah kita sebutkan, perdagangan itu adalah kegiatan jual beli. Bisa di pasar, bisa di toko online, bisa di grosir. Dekat rumahnya ada nggak warung-warung kecil? Anak ibu kalau ada kebutuhan ke warung kecil dulu kan? Nggak mungkin setiap mau beli kecap lah ke pasar langsung. Pasti ribet kan? Nah, jadi perdagangan ini banyak lagi cabangnya nak. Bukan pasar aja, ke pasar paling cuma sesekali kan. Itu semuanya mempermudah kehidupan kita. Oke, selanjutnya di depan, perhatikan, ibu nanti punya banyak sekali gambar. Anak ibu bisa memperhatikan satu-satu dan mendengarkan pernyataan dari ibu, lalu menjawab dengan cepat. Bisa? Konsentrasi. Oke, kita lihat gambar yang ada di depan. Apa contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah? Yang pertama, siswa membuat gelang manik-manik. Anak ibu tahu itu kegiatan apa? Angkat tangannya. Adia. Ya, kegiatan produksi. Dia akan menghasilkan barang berupa gelang. Tapi kalau pernyataan ibu seperti ini, gelang yang dihasilkan siswa tersebut akan dijualnya kepada teman-teman. Itu termasuk kegiatan apa? Pintar. Ini ada ibu dan kalian semua. Dalam jenis usaha apa nak? Jasa. Good. Ini di sekolah kita ada Pak Sapam nggak? Ada. Siapa nama Pak Sapam kita? Pak Galuh. Ya, Pak Galuh itu sama nggak dengan ibu jenis keusahanya? Sama-sama di bidang jasa. Oke, good. Selanjutnya lagi lingkungan keluarga. Ini ada lambang apa nih nak? Listrik. Di rumah pakai listrik untuk apa aja? Untuk ngecas HP. Apalagi? Untuk masak, iya enggak? Masak. Lampu juga nih nggak pakai listrik kan? Kulkas orang tuanya kemana colokinnya? Ke listrik kan? Nyuci juga sekarang udah pakai listrik. Jawab yang kencang. Konsumsi. Di lingkungan masyarakat ini gambar apa ya nak? Ini
Ini kakek-kakeknya lagi manen apa ya? Padi. Kita menggunakan pesawat untuk pergi ke luar negeri. Dalam jenis usaha apa itu ya? Jasa. Pintar. Domba. Ternak domba. Domba itu yang diambil manfaatnya apa saja? Bulunya untuk apa? Untuk Pakaian bisa, selimut bisa, sarung tangan bisa, banyak lagi. Dibikin benang wol juga bisa. Dagingnya bisa nggak ya dimakan? Bisa. Cuman di daerah kita jarang karena palingan sapi gitu. Banyak vitaminnya ini domba. Dan kotorannya juga bisa bermanfaat. Tahu nggak anak ibu untuk apa? Siapa yang tahu? Wiswa. Pintar. Kasih tepuk tangan untuk Wiswa. Kotoran hewan itu sapi, ayam, domba, kambing semuanya bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk tanaman. Tapi di dalam tanah tuh panjang ya prosesnya, bukan kita yang makan nanti rasa itu, enggak. Paham ya nak? Yang terakhir ada gambar Pak Dokter. Pak Dokter itu jenis usahanya dalam bidang apa ya? Oke, tadi anak ibu sudah menyimak semua materi. Sekarang waktunya kuis. Mau kuis? Mau. Dengarkan aba-aba dari ibu. Kuis ini ada 10 soal dan itu anak ibu akan menjawab secara cepat per kelompok. Untuk apa Bu? Jadi kita akan berlomba menjawab kuis. Poin tertinggi akan ibu kasih kesempatan untuk bermain peran ke depan. Mau? Semangat? Oke, bisa ya? Sportif ya? Oke, perhatikan, baca soalnya Resya. Mata pencarian masyarakat daerah tempat wisata kecuali. Nah, mata pencarian di tempat wisata tuh apa aja, tapi yang kecuali, yang bukan. Di situ ada gambar apa nih nak? Parkir motor, orang jualan minuman, ternak ayam dan badut. Kelompok manakah yang bisa menjawab? Oke, yang paling cepat tadi kelompok 3, silahkan dijawab. Apa jawabannya nak? Ternak ayam. Coba kita lihat jawabannya. Benar. 10 poin untuk kelompok 3. Dicatat skornya ya nak. Pertanyaan kedua, produksi adalah kegiatan ekonomi yang titik-titik barang. Kelompok 1. Menghasilkan. Oke, kompak ya. Coba kita cek. Menghasilkan, betul, 10 poin untuk kelompok 1. Kita lanjutkan lagi. Peternakan hewan besar adalah ada bebek, ada ayam, ikan, domba. Kelompok 2. Domba Jihan. Kita lihat dulu ya. Yes, betul. 10 poin untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan dong. Oke, manakah kegiatan mendistribusikan barang? Ayo. Kelompok 4. Yang mana ya? Ini gambar apa nak? Iya, ada 2 orang yang lagi makan ini. Koki lagi masak. Ini orang lagi beli pakaian. Yang itu Shopee Express. Siapa yang sering beli paket? Ada abang kurir paket katanya. Itu termasuk, tunggu ya, masa ibu yang jawab? Apa jawabannya kelompok 4? Kurir distribusi katanya. Berarti kurirnya termasuk sebagai orang yang mendistribusikan barang. Oke, 10 poin untuk kelompok 4. Yang menyalurkan barang disebut Ayo. Kelompok 1. distributor. Orangnya ya, bukan distribusi. Oke, yakin? Yakin. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Kata kerjaan yang menghasilkan jasa. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh siapa ya? Buku tulis terbuat dari. Pertanyaan terakhir. Udah berapa poinnya nak? Kelompok 1 berapa poinnya? 40. Kelompok 2? 20. 10. Oke, terakhir. Apel, stroberi, dan nanas termasuk hasil dari jenis usaha dalam bidang ekonomi. Bidang apa? Kelompok 4. Perkebunan. Coba kita cek. Benar. Jadi
Kelompok yang poinnya paling tinggi kelompok mana ya? Kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan untuk semuanya. Jadi yang akan bermain peran berjudul Bolu Kemojo Bu Hajah adalah kelompok 1. Silahkan dipelajari dulu sebentar, dipilih perannya. Dan Ibu minta narator 1 dari kelompok mana yang bersedia? Sudah tahu? Perannya mau apa? Oke, udah siap? Oke. Narator gimana? Udah aman? Udah yakin mau tampil? Kasih semangat dulu yuk untuk anak ibu yang mau tampil. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, mantap. Oke, Ibu persilahkan untuk anak ibu kelompok 1 dan dibantu narator maju ke depan mempraktekkan bermain peran kita yang berjudul Bolu Kemojo Bu Hajah. Ayo. Oke, boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama tentang kegiatan ekonomi yang berjudul Bolu Kemojo Bu Hajah. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan dulu ya, karena jika tak kenal maka tak sayang. Besar suaranya ya. Berperan sebagai narator, Syafika berperan sebagai Bu Hajah, Adia berperan sebagai tim produksi dan pengemasan, Joy berperan sebagai kurir, Reisha berperan sebagai konsumen 1, dan Rizka berperan sebagai konsumen 2. Nah, langsung saja yuk kita mulai drama ini. Pada pagi yang cerah, Bu Hajah seperti biasa sedang sibuk membersihkan toko kuenya untuk memulai dan membuka lapak dagangannya. Di dapur, tim produksi dan pengemasan sedang sibuk menyiapkan kue yang akan dijual hari ini. Tiba-tiba, kring kring kring, telepon Bu Hajah berdering. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam Bu Hajah. Bu, saya pesan Bolu Kemojonya 20 pieces ya Bu, untuk tambahan acara hari ini. Nanti biar si Indro ya Bu yang menjemputnya seperti biasa. 20 pieces ya Bu. Oke, segera meluncur. Mbak, bungkuskan Bolu Kemojo 20 pieces ya. Iya Bu. 5 menit kemudian. Permisi, jemput pesanannya Bu. Oh iya, sebentar ya Pak. Ini Pak, semuanya jadi 120.000. Ini ya Bu, kuenya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Pak Indro sebagai kurir mengantarkan pesanan ke alamat konsumen. Ini Bu, kuenya. Lengkap ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Kue bolu Bu Hajah rasanya lezat. Sepertinya kurang deh kalau cuma beli segini. Di toko, Bu Hajah lanjut melayani pembeli. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak ibu. Kasih tepuk tangan dong. Hebat temannya. Hebat. Keren gak? Keren. Iya, keren dong. Bisa maju dengan percaya diri. Tadi Joy sebagai apa, Nak? Kurir. Siapa nama kurirnya tadi? Pak Indro. Dia mengantarkan pesanan kepada konsumen 1. Apa tadi ya kue yang dibelinya? Bolu Kemojo. Siapa penjualnya? Bu Hajah penjualnya dan juga sebagai tim produksi. Oke, selanjutnya siap kita untuk mengerjakan tugas? Iya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan kelompok lain lebih berani dan lebih percaya diri bisa maju seperti kelompok 1. Kasih dong tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, Ibu akan berikan LKPD untuk anak-anak Ibu di setiap kelompok. Nanti berdiskusi mengerjakannya ya. Tidak sendiri-sendiri. Kalau tidak tahu bertanya, Bu, ini kayak mana, Bu? Paham, Nak? Paham.
Ini untuk anak ibu silakan dikerjakan sama-sama untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan dikerjakan. Coba dilihat, itu menjodohkan pasangannya, sesuaikan sama kegiatan ekonominya. Yang kedua, mengelompokkan berbagai kegiatan. Yang keempat, ini agak rumit, anak ibu buat happy notes. Oke, silahkan dimulai mengerjakannya. Kalau dia nggak paham, tanya ibu ya nak. Ini pedagang, mana yang sesuai? Kamu jodohkan dia. Azura, produksi itu yang mana aja kegiatannya? Bisa? Oke. Kelompok 3 gimana? Ada yang sulit? Ini ya. Gitu. Oke, silahkan dilanjutkan. Iya, yang mana produksi itu apa aja kegiatannya? Jangan lupa tulis nama kelompoknya di sini, nak. Semangat ya. Bisa? Paham, nak? Pakai penggaris ya biar rapi. Ya, ikutin garis yang putus-putus itu. Dibantu temannya ya, dikerjakan sama-sama. Oke, hati-hati kena tangan nak guntingnya. Bisa, Blestio. Oke, bagus kegiatan produksinya. Nanti happy notes yang dibuat itu kayak gini terakhirnya ya nak. Ini untuk mempermudah kita belajar, nanti ditempel di dalam bukunya. Ibu sambil menilai keaktifan anak ibu ya. Gimana kelompok 4? Wih, udah mau selesai. Kalau sudah, ibu minta satu orang kelompoknya mengumpulkan ke depan. Yang pertama maju itu adalah kelompok 1 dulu, disilakan. Nah, ini tadi jawaban kelompoknya ya. Besar suaranya ya nak. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan mengidentifikasikan hasil diskusi kami. Pelaku ekonomi dengan kegiatannya. Pedagang menawarkan harga kepada pembeli. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tunggu dulu. Ada nggak pertanyaan dari anak ibu untuk kelompok 1? Dan Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 akan menginformasikan hasil diskusi kami. pintar, boleh duduk nak. Terima kasih. Untuk kelompok 4, silakan maju. Produksi, ada pabrik sepatu, dan Semua kelompok maju dengan percaya diri, dan ibu lihat tadi happy notes yang dibuatnya semuanya sudah benar. Kasih tepuk tangan untuk kita. Lagu kegiatan ekonomi. Oke. Oke, semuanya semangat. Sambil tepuk tangan juga boleh. Kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen, itulah pelakunya. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen, itulah pelakunya. Oke, kasih tepuk tangan yang semangat untuk kita semua. Kita melanjutkan mengerjakan soal evaluasi. Ibu mau lihat sampai mana ya anak ibu pemahamannya. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan ini ya. Dan di belakangnya ada lembar refleksi. Tolong anak ibu centang saja sesuai dengan perasaannya. Kurang?
Ada lagi yang belum dapat? Oke, silahkan dikerjakan. Joy, kenapa tangannya Joy? Kena pisau. Ngapa main pisau? Di rumah kenanya. Kelompoknya Abid, Azura, Jeffrey boleh dikumpulkan ke depan, Nak. Iya, makasih ya, Nak. Ibu minta anak ibu ada nggak ya yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, apa itu kegiatan ekonomi? Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk meladeni kebutuhan hidupnya. Bagus. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, betul? Betul. Itu adalah pengertian kegiatan ekonomi. Ada lagi nggak anak ibu yang bisa menambahkan? Hadiah coba. Dapat membedakan jenis-jenis kegiatan ekonomi, kata Adia. Apa aja ya jenis-jenisnya tadi? Ada 3 ya? Apa saja? 1 produksi, 2 3 orangnya apa saja? Produksi orangnya apa? Produsen. Distribusi orangnya apa? Distributor. Terus orang yang mengkonsumsi makanan disebut apa? Konsumen. Ada lagi anak ibu yang ingin menambahkan? Ada lagi jenis usaha, ada nggak yang ingat tadi? Apa saja ya jenis usahanya? Ada yang ingat nggak? Ibu kasih 1 pertanian, 2 ya perkebunan, 3 perdagangan, 4 peternakan dan lain-lain. Banyak tadi kan? Sekarang ibu tanya anak ibu sudah paham belum? Sudah. Untuk tugas evaluasinya anak ibu yang nilainya mencukupi dan yang masih di bawah rata-rata, tugas pengayaan dan remedial akan ibu kirimkan di grup kelas kita. Bisa? Bisa dipahami? Oke, bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, anak ibu boleh sampaikan ke ibu gimana sih suasana hatinya hari ini setelah pembelajaran ini? Asikkah? Atau gimana kah? Oke, suasana hati setelah pembelajaran hari ini. Ada emoticon di depan, ibu sediakan. Siapa yang anak ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Kasih tepuk tangan dong. Ada nggak yang sedih hari ini? Tidak. Tahu ada yang sedih bu, nggak paham sampai sekarang bu. Sampai akhir nih pembelajaran nggak paham. Ada nggak? Nggak. Alhamdulillah semua anak ibu paham. Ada nggak yang marah? Kesal? Disuruh maju ke depan? Enggak. Alhamdulillah. Bagian pembelajaran kita yang mana yang anak ibu paling suka? Waktu kapan tadi? Kuis. Suka kuis? Suka. Nanti di kegiatan selanjutnya semoga poinnya bisa tinggi semua. Amin. Nah, itu dia berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu minta untuk ketua kelas Resya pimpin doanya kembali menutup pembelajaran kita. Bersiap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih Resya. Anak ibu pulangnya hati-hati hari ini ya. Lihat-lihat kalau nyebrang jalan. Sekian ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.